balik lagi nih sama kita bersama saya Andita dan teman saya. Saya Arkam. Saya Farhan. Halo. Nah, pada hari ini kita akan bahas apa, teman? Kita akan bahas tentang PKI. PKI, seperti apa sih itu PKI yang menurut kamu nih? PKI ya, yang menurut aku sih dalam bahasa Indonesia itu sebuah partai komunis. Biasanya itu sebuah partai yang ada di Indonesia ya, yang dulu yang pada tahun sekitar tahun 1950-an. Udah lama banget ya ternyata ya. Iya, yang pada akhirnya tuh runtuh di sekitar tahun 1965 karena melakukan kudeta pada saat itu. Tapi setahu aku katanya itu sebuah partai terlarang. Kok bisa? Karena pada tahun 1965 tuh melakukan kudeta gitu loh, sebagai ingin menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara komunis gitu. Wow, bahaya banget ya ternyata. Terus kita balik lagi nih, jauh dari sebelum PKI dibentuk ada tuh yang namanya PKH. Apa sih itu PKH? Menurut aku sih, ya PKH itu adalah, jadi PKH itu menurut aku sebenarnya adalah singkatan dari Perserikatan Komunis di India, Andita. Nah, kebetulan juga dia itu bangun pada tahun 1921, di mana belum terbentuknya PKI. Awal mulanya seperti itu. Iya, kayak gitu, Arkam. Terus ya kan sebelum awal kehancuran itu tuh pasti ada awal mulanya. Kenapa mereka melakukan kudeta, dan seperti sejarah yang kita ketahui PKI itu kan nggak mungkin. Pemberontakan yang di tahun 1965 itu bukan pemberontakan yang pertama, karena itu akhir. Jadi kapan itu pemberontakan pertama PKI? Sebelum tahun 1965. Oh, pemberontakan pertama ya. Pemberontakan pertama itu terjadi pada tahun 1926 setahu aku ya. Nah, yang di situ terjadi pemulihan pemerintahan kolonial Belanda, dan pemberontakan itu juga gagal karena belum ada kesiapan matang dari anggota PKI seperti itu menurut aku sih ya. Dan setahu aku juga permintaan kolonial memberikan hukuman mati terhadap perilaku kerusuhan. Hukumannya itu seperti gantung diri gitu loh. Oh, jadi gitu. Kayak hukuman mati seperti gantung diri gitu ya. Iya gitu, yang pertama kali aja, ada juga yang kedua nih. Tapi aku nggak tahu tahun berapa. Menurut kamu itu tahun berapa? Tahun, lebih tepatnya itu tahun 1948 di Madiun. Ini adalah latar belakangnya adalah adanya perjanjian Redfield yang pada Rabu kedua seingatku. Ini menyebabkan itu adanya ketegangan antara kalangan KRI dan kalangan partai PKI sama masyarakat juga pada peristiwa Madiun pada tahun 1948. Itu merupakan dari umpan pemberontakan dari PKI yang di Madiun untuk menguasai Madiun, mengambil alih pemerintahan dari tangan Republik yang bertepatan di Madiun. Ya juga ya ternyata dia telah mengambil pemerintahan. Setahu aku lagi ada pemberontakan ketiga pada tahun 1950. Seingat aku partai tersebut di bawah pimpinan DN Adi. DN Adit itu yang di tahun 1965 ya, yang pemberontakannya di situ juga ya. Sepertinya. Berarti pada tahun 1950 awal mula kebangkitan PKI lebih tepatnya. Oh iya bener. Setelah runtuhnya yang kegagalan 1948 itu melakukan ambil alih negara. Iya, dan kalau nggak salah waktu itu tuh program pertamanya itu ada Harian Rakyat dan Bintang Merah. Bintang Merah, wow. Wow, Bintang Merah ya, nggak jauh dari sekarang ya. Itu merupakan pemberontakan ketiga pada tahun 1950. Selanjutnya nih, pemberontakan terakhir pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan itu akhir dari segala PKI. Itu bukannya G30S itu gak sih? Apa itu G30S? Seperti yang kita bicarakan tadi, G30S itu singkatan dari gerakan pada 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Sebuah peristiwa penting bagi Indonesia pada tanggal 30 September ini, sebuah partai PKI itu melakukan kudeta yang gagal lagi. Tapi ini yang terakhir kalinya, karena pada tahun 1965 ini setelah kegagalan kudeta PKI langsung dibubarkan semuanya. Dibasmi semuanya PKI dari Indonesia.
Jadi caranya melakukan kudeta itu dengan melakukan pembunuhan sejumlah jenderal perwira tinggi militer pada saat itu. Kurang lebih korbannya itu sekitar 7 anggota militer berpangkat tinggi. Itu pun dikenangan sampai sekarang tanggal 30 September sampai sebagai gerakan 30 September. Dan singkat aku juga ada orde baru dari RI Soeharto. Jadi waktu setelah kejadian G30S atau PKI Order baru ini dibawa kepemimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih ke kekuasaan, dan beliau dengan dari ribuan anggota PKI, simpatisan dan orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut dibunuh atau dipenjara. Jadi benar-benar ada hukuman buat mereka. Dibasmi yang entah ikut atau hanya jadi partisipan dari PKN pun dibasmi. Benar, karena untuk pembasmian juga. Dan di sini juga ada runtuhannya PKI. Tapi aku belum tahu nih peristiwa waktu itu tuh seperti apa menurut kamu. Apa yang akan dilakukan orang-orang di situ atau mungkin mengalami perubahan di Indonesia setelah runtuhnya G30S itu. Nah, seperti yang tadi itu pembersihan oleh Soeharto itu tuh otomatis per PKI. Partisipan PKI dan pendukungnya semua itu benar-benar dihilangkan, dan banyak tuh korban dari Soeharto dan pembersihan hitungan pembohongan partisipan. Tentunya PKI pada Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup besar pada politiknya. Kan pada saat itu juga PKI itu bisa dikatakan salah satu partai terbesar di Indonesia. Terus setelah beberapa dekade itu menjadi negara otoriter dalam kendali oleh Soeharto. Itu dengan menerapkan kebijakan anti komunis yang sangat kuat. Namun ada tapinya nih. Gimana tuh? Kenapa bisa ada tapi? Tapi pada tahun 1998 Resmi Orde baru itu runtuh karena adanya tekanan massa dan meminta reformasi politik. Dan juga pada saat itu tuh sedang terjadi tingginya inflasi, kesenjangan sosial juga. Tapi setelah itu Indonesia kemudian bergerak menuju demokrasi, yang dimana itu sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Benar-benar ada pengaruh besar yang dimana Indonesia lebih maju dari sekarang. Nah, setelah kita panjang lebar tadi ini membahas G30S PKI, pengaruh G30S PKI Indonesia itu apa sih? Pengaruhnya penting untuk diingat, bahwa interpretasi peristiwa dan PKI dapat sangat berbeda tergantung pada suhu pandangan politik dan ideologis masing-masing individu. Jadi tergantung dari kita nih gimana, mengapa politik itu seperti apa pandangan kita. Kemudian beberapa masih menganggapi peristiwa tersebut kontroversial Kok bisa? dan memiliki beragam pendapat, tapi emang sih kita harus menghargai pendapat orang, dan di sini terdapat banyak sekali tentang tindakan yang diambil pemerintah sangat berpengaruh. Iya sih, memang membahas PKI itu sangat sensitif. Iya, sangat, bukan sedikit sih, lebih sangat menurut aku. Dengan beberapa kali percobaan kudeta tersebut yang bikin geger seluruh warga Indonesia itu jadi sangat sensitif ya. Dan akhirnya runtuh juga. Di masa Orde Baru Soeharto, oke, sebenarnya kalau kita bahas PKI ini tidak akan habisnya. Benar, akan terus kita bicarakan sampai lama sekali. Ya betul. Tapi sepertinya kita sudah harus mengakhiri nggak sih pembicaraan pada kali ini? Sepertinya kita udahin nggak sih? Kita udah ngomong panjang lebar di sini. Pasti kalian juga udah capek dengerin kita ngomong. Mungkin ada 12 menit lebih ya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan podcast kita pada hari ini. Saya Andita. Saya Arkam. Dan saya Farhan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.